sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Sesaat lagi, pintu gerbang 41. 6:35. General Hoogan, Chief of Police, is driven to work. This morning he's half an hour late. Every morning the Betsiks take shortcuts on the new highways, and every morning they are arrested. Their real crime is that they're old-fashioned. They have done traffic violation. Oh, my God, there's a lot. Well, excuse me. You're going to stop? General Hoogan, passing by, stops to make sure that his men don't overstep the mark. He doesn't make the policy, but he implements it. What have they done exactly? Well, they have, for instance, they have driven the Becak on the wrong side. And then, Yeah. And they're not supposed to be on this road. right. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! General Hoogan likes to be first at the office. An aide tried coming earlier, so the general arrived at 5:45 a.m. till the aide gave up. En we hebben er zo lang aan gewerkt eigenlijk. We hebben er eigenlijk al zo lang aan gewerkt. En ik hoop dat het nou eigenlijk wel echt de puntjes op de i gezet kunnen worden. Some Dutch words which are very strong, like to say that word of what you call in English, goddamn. We don't have that in Indonesian, so we say in Dutch, godverdamme. What time is it? It's now 6:05, and you're 5 minutes late, I think. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Harmoni, mengapa? Masih tidur, dibangunin. Masih tidur, dibangunin. Tetapi tempatnya kan tempat yang salah. Di itu bangkit pinggir Cina, anggaran Cetapanti. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan dong. Karena ini kan coba tiap pagi diadakan begitu kan. Di situ capek, tidak capek, kalau di situ yang saudara-saudara, kawan-kawan, apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat lagi? Ayo semua bilang mau? Mau, oke. Mau nggak? Dan sekarang bilang dengan saya. Terkejut, Bapak. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk sini karunya
And they have promised me not to do such a violation anymore. Really? Yes, they have promised me. Listen up. Pak Didit katakan selama pensiun tidak punya apa-apa, jadi menyambung hidup pensiun itu dengan melukis, dengan menjadi penyiar radio. Iya, saya juga baru tahu Mbak, kalau saya dibiayai kuliah itu dari hasil jual lukisan beliau. Akan pada satu saat di buku waktu beliau jadi Menteri Iuran Negara pun, itu kita juga baru tahu keluarga dari cerita yang ada di buku itu, bahwa Bapak sampai jual sepatu dinasnya. Bayangkan menjual sepatu dinasnya. Yang dikasih tugas untuk menjual itu drivernya Bapak, supirnya Bapak. Jadi supirnya Bapak itu duduk termenung dekat mobil, lalu sekretarisnya Bapak lewat, Pak Darto, menegur supirnya, Pak Oco namanya. Kok kelihatan sedih, kenapa? Saya dapat tugas dari Bapak, katanya. Apa tugasnya? Suruh jualin sepatunya Bapak. Tapi ukurannya Bapak kan kakinya cukup lumayan lah untuk orang kita besar, jadi sulit ada yang pas gitu. Akhirnya Pak Darto sekretaris itu membawa sepatu itu dan menghubungi rekan Mas Darto, yang akhirnya kebetulan kakinya pas, cocok, nomor 43. Akhirnya dibayar sepatu itu dan uangnya diserahkan kepada driver Bapak. Waktu Bapak tanya sama driver ini kan nggak berani bohong, drivernya ini, dan akhirnya menyampaikan bahwa yang menjualkan ini sekretarisnya Bapak dan lain sebagainya. Akhirnya pagi-pagi waktu masuk ke kantor ketemu sama sekretaris beliau itu, Bapak langsung rangkul sekretarisnya, Ampera, amanat penderitaan rakyat. Amanat menjual sepatu. Ini jual sepatu. Luar biasa. Ya, jadi kita juga tahu bahwa kita itu dibesarkan ya dari hasil dia jual lukisan, ya. Karena begitu meninggal itu, saya sempat lihat gaji Bapak itu Rp10.000. Masih dipotong untuk asuransi apa, jadi yang diterima itu 7.500 pensiunannya. ya. Lalu ada penyesuaian tahun 2004 ya, 2000 ya. Itu menjadi 1.600.000 gitu. Itu gajinya Bapak gitu. Jadi begitu beliau meninggal ya tentu Ibu mendapat tidak penuh ya, setengahnya. Jadi uang pensiun Ibu itu ya 800 ribuan sekian lah. Itu pun kita baru tahu sejak kita bongkar waktu beliau meninggal, kita temukan surat gajinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Menyebut lukis. Sebelum masuk rumah, ternyata rumahnya udah diisi. Ada piano, ada perabot furniture, ada lemari tas,
Bahkan sempat juga udah disiapin mobil, tapi begitu Pak Sugeng datang, semua barang disuruh keluarkan. Kenapa ya? Yang tidak menghadapi itu. Siapa yang kasih waktu itu? Siapa yang kasih? Kita nggak tahu. Nah, kita kenal orang aja belum. Jadi belum kenal orang aja sudah ada yang isi itu ya. Itu rumah ada penunggunya itu. Jadi kalau di buku ini disebutkan bahwa ada pengusaha di Medan lah mencoba untuk menyiapkan semua kebutuhan Pak Sugeng. Kemudian apa? Mungkin Mas Didit bisa. Anjir, nggak bisa lewat tuh, gara taksi gitu, razia tuh, lihat tuh, malang melintang. Aduh, kacau nih taksi. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan, malam mencekam rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku
pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Ini yang bagian paling mudah. Negara ini. Kalau ini dititip om? Minuman? Sama jaket? Ya, botol minumnya belum bisa dong. Botol minumnya aja apa yang nggak bisa? Oh, botol minumnya doang. Jaket? Bilang nggak apa-apa. Jaket? Milan? Ya, 9 aja nggak apa-apa. Jangan. Cuman botol. Yuk. Cuman botol doang. Lama ini disapin di handap bagaimana? Udah ketumpuk tuh pada gitu. Terus main. Ayo, jangan mikirin. Kita mau kemana, Rey? Kita akan ngantri ke dunia fantasi, bukan dunia lain. Kita ke rumah hantu langsung ya. Oke? Kita cari rumah hantu deh. Ayo. Aduh. Banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat ye. Di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi pemirsa. Mungkin video ini tayang ya.
itu setelah proklamasi pemirsa ya, sudah memasuki bulan September. Waduh. Tapi meskipun kita telah melewati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 tahun, tetapi semangat-semangatnya masih membara seperti obor Monas pemirsa. Semangatnya seperti mengangkat ya kebebasan patung selamat datang pemirsa. Waduh, seperti kita semangat akan pergi bekerja seperti patung Tugu Tani pemirsa, atau ingin terbang ke angkasa seperti patung Dirgantara. Waduh. Jadi benar-benar semangat untuk membangun bangsa ya, karena dengan semangat kita bisa membangun bangsa. Maka semangatlah meskipun dalam perjalanan hidup kita agak gimana ya. Tak semulus jalan tol pemirsa. Waduh, tak secepat kereta wus. Waduh, tetapi kita tetap semangat ya untuk membangun bangsa ini. Oke pemirsa, Mamang masih di backpackeran kota Jakarta. Di dunia misteri, dunia fantasi, dunia misteri aja. Ya, Mamang berada di Dupan ya, Taman Impian Jaya Ancol, dunia fantasi. Kira-kira Mamang mau ngapain? Ya jelas, mau liburan pemirsa ya. Mau refreshing. Waduh, kebetulan video ini dibuat ketika suasana libur sekolah pemirsa, libur sekolah Re dan libur kerja Mamang pemirsa. Jadi kalau hari libur ya sempat-sempatkanlah untuk liburan keluarga pemirsa. Pemilik catering. Nah, Mamang liburan ke Dupan ini dengan cara backpackeran pemirsa, mencari hemat untuk pergi ke dunia fantasi. Waduh. Ya harus hemat mungkin kalau backpackeran ya. Ternyata hal-hal backpackeran untuk ke dunia fantasi ini benar-benar istilahnya sama dengan berpetualangan ke gunung pemirsa ya, atau mendaki ke puncak gunung. Apa petualangannya? Kita akan jalan-jalan dengan cari sehemat mungkin, atau kalau bisa ya sehemat-hemat mungkin, tetapi kita bisa jalan-jalan ke dunia fantasi. Jadi kalau di video Mamang kebanyakan jalan kaki pemirsa. Waduh. Dan mencari alat transportasi yang murah meriah. Waduh, destinasi wisata yang agak murah. Meskipun kita pergi ke Ancol ini, tiketnya pada saat liburan itu harganya agak-agak mahal pemirsa ya. Ada 2 tiket, yaitu reguler dan premium. Kalau reguler itu ketika Mamang datang ke sini Rp260.000 pemirsa, sedangkan premium itu Rp600.000. Waduh, itu premium 3 kali lipatnya reguler pemirsa. Kebetulan Mamang menggunakan tiket reguler ya, tiket ekonomis untuk pergi ke dunia fantasi. Waduh. Namun ketika hari libur yang namanya tiket reguler itu penuh sekali pemirsa. Waduh, sampai ngantri panjang. Mengantri panjang pemirsa. Dan juga kalau tiket reguler itu harus menunggu pukul 10. Waduh, beda dengan premium. Kalau premium langsung bisa masuk, langsung bisa main pemirsa. Tapi kalau reguler harus menunggu pukul 10. Ketika pukul 10 dibuka, kita belum bisa masuk pemirsa sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan negeri kita. Waduh, ini serasa masuk ke dunia fantasi dengan upacara pemirsa. Upacara hari Senin. Waduh, ada apelnya, ada seremonialnya pemirsa, ada upacaranya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mengheningkan cipta alias berdoa pemirsa. Waduh, ini mantap lah dunia fantasi kita. Dan juga ketika libur sekolah ini antriannya jangan benar-benar panjang pemirsa ya. Waduh, memasuki gerbang utama aja udah ngantri panjang sekali. Ini panjangnya 2 kali kereta api Lodaya pemirsa. Waduh, kereta api Lodaya ditambah dengan rangkaian kereta api Argo Wilis dan Argo Bromo, jadi panjangnya luar biasa.
Dan selain itu, ketika akan memasuki gerbang utama, ini jalur antriannya yang di luarnya agak-agak ricuh pemirsa ya, agak-agak semrawut gitu. Waduh. Maklumlah yang datangnya pertama itu tersalip dengan datangnya yang kedua, yang terakhir pemirsa. Dan ada juga orang-orang yang tiba-tiba loncat pagar. Waduh. Takut kebagian kursi naik odong-odong kayaknya pemirsa. Waduh. Ini semrawut sekali, sampai-sampai petugas Duppan ya itu keluar semua ya, aduh, dan menertibkan para pengunjung yang antriannya benar-benar semrawut tersebut pemirsa. Salutlah pada abang Duppan ini ya untuk menertibkan, benar-benar semrawut pemirsa, kacau balau lah. Namun ketika memasuki gerbang utama, sebelum memasuki gerbang utama, kita diperiksa dulu pemirsa ya, layaknya diperiksa oleh polisi lalu lintas di jalan raya. Apa yang diperiksa utama? Diperiksa utama adalah barang bawaan kita. Tas-tas mamang ya, aduh, termasuk kresek mamang yang dibawa nih. Ternyata ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke dalam pemirsa. Di antaranya adalah minuman. Kebetulan mamang baru beli nih minumannya ya. Ya tinggal sisa lah 3/4 lagi. Disita juga pemirsa ya, seperti botolnya mineral. Padahal ini 1,5 liter pemirsa yang besarnya. Ditambah lagi minuman seperti teh pucuk harum ini ya, atau apalagi nih minuman-minuman yang notabene dilarang untuk masuk ke area Duppan. Kenapa nih minuman ini dilarang? Selain itu, ternyata yang boleh masuk itu makanan. Kalau makanan boleh, tapi kalau minuman tidak boleh. Ini menjadi misteri pemirsa. Bagi kalian yang udah tahu kenapa tidak boleh bawa minuman ke Duppan, bolehlah komen di bawah ya. Akhirnya minuman yang baru dibeli itu harus disita pemirsa. Waduh, tidak boleh masuk, harus disimpan di meja yang telah disediakan pemirsa. Sampai-sampai Ray itu agak-agak marah ya. Dan juga memang agak bingung nih, kenapa minuman tidak boleh masuk ke Duppan pemirsa. Sedangkan makanan, cemilan itu boleh masuk. Unik ya dan aneh. Waduh, apakah minuman ini sangat berbahaya? Jadi Duppan tidak boleh masuk minuman masuk ke area Duppan. Mungkin itulah salah satu syarat atau peraturan yang ada di dunia fantasi Ancol ini pemirsa ya. Jadi para petugas ini melaksanakan dengan jujur ya, untuk memilih ya mana barang yang tidak boleh masuk dan boleh masuk sesuai dengan peraturan. Itulah orang jujur ya. Orang jujur itu sesuai menuruti peraturan ya, peraturan yang berlaku. Nah, ketika mamang mengantri lagi setelah selesai diperiksa barang bawaan, mamang mengantri lagi untuk men-scan tiket ya. Jadi kelihatan mana yang beli tiket dan mana yang tidak beli tiket ya. Mana yang usia anaknya di bawah umur atau mungkin di atas 3 tahun yang seharusnya beli tiket. Ini akan kelihatan. Dan juga ketika akan memasuki gerbang, ada aja yang serabot ya antrian. Biasanya anak muda nih. Tapi ada di depan mamang, ada seorang anak muda dan ibu-ibu ya. Itu santai aja, nyantai-nyantai aja ya. Dia bilang lebih baik kita jujur aja untuk mengantri. Waduh, kok ada ya warga negara kita yang masih muda yang menjunjung tinggi kejujuran pemirsa. Padahal antrian beliau itu banyak diserobot pemirsa ya oleh anak-anak atau orang dewasa yang menginginkan cepat-cepat naik odong-odong pemirsa ya, naik wahana yang ada di dalam dunia fantasi ini. Jadi itulah suasana di dunia fantasi Ancol ini pemirsa ya. Sebelum memasuki dunia wahana ya, itu agak semrawut pemirsa ya. Ada orang-orang yang tidak jujur dalam antrian dan main serobot-serobot aja. Waduh. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang kejujuran ya, ternyata ada ucapan Bapak Gus Dur almarhum
ya Presiden Republik Indonesia yang keempat atau dikenal dengan Bapak Abdurrahman Kiai Haji Bapak Abdurrahman Wahid, itu beliau pernah bilang ya, ada 3 polisi yang jujur di dunia ini. Waduh, sambil guyon. Yang pertama adalah polisi tidur, yang kedua adalah polisi polisi patung polisi pemirsa ya, dan yang terakhir adalah Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso pemirsa. Jadi ada 3 polisi yang jujur pemirsa ya, polisi tidur, polisi patung ya, patung polisi, dan Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Jenderal Sugeng Imam Santoso ini dijuluki polisi jujur pemirsa? Apakah semua polisi di Indonesia itu tidak jujur? Waduh, gimana nih kejujuran polisi yang lain? Ternyata Bapak Jenderal Sugeng ini adalah polisi terjujur ya, dan itu selalu diabadikan oleh Gus Dur. Waduh, saking jujurnya Bapak Jenderal ini dijadikan juga sebagai panutan bagi rekan-rekan kepolisian yang lain untuk jujur ya, untuk melakukan kejujuran. Waduh, sama seperti yang antrian di depan ini ya, ada seorang anak muda dan ibu-ibu ya, itu jujur sesuai dengan antriannya, tidak main serobot. Berarti ini kejujurannya sama dengan Bapak Jenderal Sugeng Imam Santoso pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, kalau ngomong-ngomong polisi ya, kalau kalian membawa kendaraan di jalan raya tiba-tiba ada razia, pasti kalian yang punya dosa berpikir bagaimana caranya untuk selamat dari kejaran polisi tersebut, atau berdoa tidak dipegat atau ya diberhentikan oleh polisi tersebut. Ya, yang punya dosa artinya ya yang tidak sesuai dengan kendaraan sesuai aturan pemirsa ya, takut ditilang lah. Aduh. Dan terkadang ya ada juga orang yang bilang kalau sudah ditilang ya itu bisa nego-negoan pemirsa. Waduh. Supaya selamat. Waduh. Nah, ternyata di dunia kepolisian juga ada polisi yang dikatakan polisi jujur. Beliau menjadi panutan kepolisian yang lain pemirsa, dan bahkan bagi semua warga negara Indonesia. Ya, bukan polisi saja, yang namanya kejujuran itu harus semua orang pemirsa ya, dari pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Yang menjadi jujur itu menjadi pahala yang luar biasa dan menjadi kebaikan yang luar biasa. Kebaikan meskipun tidak terekspor itu menjadi pahala yang luar biasa kalau kita berkata jujur pemirsa. Nah, apa sih kejujuran dari Pak Sugeng ini? Sambil Mamang ngantri masuk ke dunia misteri, ke dunia fantasi ya, sebelum tiket Mamang di-scan ya. Siapa tahu tiket Mamang ini berhasil ya. Kalau tidak berhasil berarti Mamang tidak jujur. Mamang akan bercerita sedikit tentang Bapak Sugeng Imam Santoso yang menjadi julukan polisi terjujur di dunia pemirsa. Waduh. Dan menjadi polisi terjujur menurut Bapak Abdurrahman Wahid pemirsa, dan juga bagi kalangan sejarawan lain, bahkan oleh rekan-rekan kepolisian pemirsa. Bangsa kita ini merupakan bangsa yang besar, bangsa yang sudah banyak orang-orang intelek, orang-orang pandai, orang-orang yang punya jabatan mungkin ya, orang-orang yang punya power ya, punya semangat dan punya keahlian, dan juga orang-orang yang berpikiran ke masa yang akan datang. Namun kita pun butuh orang-orang yang jujur pemirsa ya, karena orang yang jujur itu amanah pemirsa. Orang yang amanah akan membangun bangsa pemirsa. Ya bayangkan aja kalau ada orang pintar tidak jujur ya, dia ahli komputer
ahli teknologi. Apa yang terjadi? Beliau bisa membobol bank pemirsa ya, atau beliau menjadi menjabat kepala bank. Orangnya tidak jujur. Apa yang terjadi? Bank itu akan bangkrut pemirsa ya. Akan dipaling. Waduh. Jadi kalau orang jujur itu akan menjaga amanah pembangunan bangsa ini pemirsa. Waduh. Kiai Haji Zainal MZ saja bilang ya, kebanyakan yang menjadi pencuri zaman sekarang ini ya, orang-orang kriminal itu bukan orang bodoh tapi orang-orang pintar, pandai ya, bahkan juga mempunyai titel jabatan atau mungkin punya titel pendidikan atau orang yang berprestasi ya. Karena tidak jujur maka ya jadilah penjahat ya, disuruh menjadi kepala cabang bank misalkan, tidak amanah. Apa yang terjadi ya, uangnya kuras ya, ditipu, dikorupsi. Apa yang terjadi ya, bangkrut bank tersebut. Jadi kalau negeri kita diisi oleh orang-orang yang tidak amanah, yang tidak jujur, wah sangat bahaya sekali. Ya sekaya apapun akan bangkrut pemirsa. Waduh, akan rusak ya. Ingatlah negara Uni Soviet yang besar itu diisi oleh pejabat-pejabat yang tidak kompeten ya, orang-orang yang tidak jujur dan amanah, ya bubar ya Uni Soviet tersebut. Waduh, dan mudah-mudahan negara kita jangan sampailah seperti itu. Oleh karena itu marilah kita belajar dulu sebentar dengan Bapak polisi ini ya, Pak polisi ini, Pak Hugeng Imam Santoso, yang benar-benar polisi jujur. Sejujur apakah Bapak ini? Waduh, bagi kalian yang sudah tahu ceritanya ya skip aja lah. Tapi kalau kalian penasaran ya boleh dengerin cerita Mamang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari laman tirto.id, 14 Oktober 1921 diancung, Jenderal Hugeng jadi menteri. Cuma ada 3 polisi jujur, polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng ya, Jenderal Polisi Hugeng. Ditulis oleh Ivan Aulia Ahsan ya, 14 Oktober 2017. Almarhum Gus Dur yang kocak itu suatu hari pernah berkelakar soal polisi Indonesia. Di negeri ini katanya cuma ada 3 polisi jujur, patung polisi, polisi tidur, dan polisi Hugeng. Waduh, barangkali itulah salah satu lelucon Gus Dur yang paling terkenal dan sering direproduksi oleh banyak orang. Orang yang disebut Gus Dur dalam joke itu, Hugeng Imam Santoso, memang sosok langka. Ketika korupsi menjadi sinonim kepolisian negara Republik Indonesia, pada awal Orde Baru berkuasa, Hugeng tampil sebagai antonimnya. Waduh, jadi memang pada saat itu polisi itu dianggapnya banyak yang korup ya. Tapi berkat adanya Pak Hugeng itu dibenahi semua. Hugeng tampil sebagai antonimnya. Ia dikenal sebagai Kapolri yang jujur, bahkan teramat jujur. Saking bersihnya Hugeng, sampai-sampai di masa pensiun ia harus mencari tambahan pendapatan dengan bekerja sebagai host acara musik Hawaiian di TVRI sekaligus menjadi penyanyinya. Mamang ketika kecil pernah lihat Pak Hugeng ya bernyanyi. Waduh, ternyata sudah besar baru tahu bahwa Pak Hugeng ini adalah seorang mantan Kapolri yang dinobatkan Kapolri yang terjujur di dunia pemirsa. Waduh, namanya hingga hari ini melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi. Pada saat menjabat sebagai Kapolri dari 9 Mei 1968 sampai 2 Oktober 1971, ia tidak mempan sogokan duit sebesar apapun. Waduh, ya tidak mempan ya. Tapi kalau Mamang mungkin kalau sogokannya agak lumayan sih ya, mikir 2 kali. Ia juga tak segan melawan kehendak kekuasaan yang ingin mengintervensi kasus yang ditangani kepolisian. Orang seperti Hugeng tentu saja tidak disenangi penguasa korup. Pendiriannya yang tegas terhadap penyelewengan jabatan dan kekuasaan membuatnya tersingkir dari gelanggang. Konon Pak Harto tidak berkenan dengan Hugeng gara-gara sikap tegasnya itu. Akhirnya Hugeng memang benar-benar digusur. Pada zaman itu ada istilah didubeskan.
Untuk pejabat-pejabat yang tidak mau menuruti kehendak Soeharto setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri, Hugeng dipanggil menghadap ke Cendana untuk ditawari menjadi duta besar. Biasakan kalau zaman Pak Harto ya, untuk melengsarkannya itu bukan dilengserkan pemirsa, tapi diberi jabatan yang lebih tinggi. Disingkirkan secara halus ya. Waduh. Bagaimana Mas Hugeng mengenai dubes itu? Tanya Soeharto. Hugeng menjawab bahwa dirinya tidak bersedia menjadi dubes, tapi posisi apapun di Indonesia akan dia terima dengan lapang dada, asal jangan jadi duta besar. Ya, waduh. Ditawari duta besar kok nggak mau ya. Kalau Mamang sendiri kalau ditawari duta besar ke Australia, mau sekali pemirsa. Di Indonesia tidak ada lowongan Mas, tim pas presiden ya. Kalau tinggal di Indonesia tidak ada lowongan katanya. Hugeng membalas pertanyaan Presiden Pak Harto tanpa ragu. Kalau begitu saya keluar saja. Waduh. Mendengar jawaban Hugeng yang tegas, penguasa Orde Baru itu cuma diam. Waduh. Hugeng lahir di Pekalongan, sebuah daerah di pantai utara Jawa yang secara kultur berbeda dengan kebudayaan Jawa Mataraman yang penuh unggah-ungguh. Aduh. Orang-orang Pekalongan dan sekitarnya punya kecenderungan nyablak yang tinggi. Barangkali inilah yang membentuk karakter Hugeng yang selalu berterus terang, terutama ketika berhadapan dengan penyelewengan-penyelewengan. Aduh. Dikutip dari historia.id dengan judul Polisi Berat Menjadi Seperti Hugeng. Waduh, keteladanan Kapolri Hugeng Imam Santoso dianggap terlalu berat dijalani oleh polisi masa kini. Waduh. Jadi kalau menyamai kejujuran Pak Hugeng ini agak-agak berat mungkin ya. Ini ditulis oleh historia.id oleh Andri Setiawan, terbit 15 Juli 2022. Waduh. Hugeng Imam Santoso selama menjabat Kapolri dari tahun 1968 sampai 1971 menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Rasanya terlalu berat bagi polisi saat ini untuk memenuhi standar keteladanannya. Waduh. Jadi siapapun yang teladan seperti Pak Hugeng itu dapat Hugeng Awards ya, yang mulai ada saat ini pemirsa. Sehingga menurut Aris Santoso, penulis dan pengamat militer, Hugeng kurang relevan sebagai contoh polisi teladan hari ini. Sebab hari ini seseorang menjadi polisi untuk mencari kesejahteraan. Waduh. Antara pengabdian dan kesejahteraan. Pengen jadi polisi itu untuk mencari kesejahteraan. Apakah masih relevan keteladanan Pak Hugeng terhadap generasi sekarang? Kata Haris dalam diskusi bertajuk Riwayat Hugeng Kapolri Jujur, live di YouTube, Facebook, dan Twitter historia.id, Kamis 14 Juli 2022. Aris mengatakan sosok Hugeng hari ini hanya menjadi cagar budaya. Sejarah dan kisah keteladanannya dilestarikan, tapi tak pernah menjadi aktual. Jadi kalau kita menuntut polisi seperti Pak Hugeng, menurut saya itu terlalu ekstrim bagi keteladanannya. Aduh, teladan ya, kata Aris. Menurut Aris, Hugeng mungkin hanya akan ada satu dalam sejarah Indonesia. Zaman telah berubah dan tak perlu meminta seorang polisi untuk menjadi seperti Hugeng. Misalkan polisi ngomong, tiru Pak Hugeng, emang dia mau makan garam doang? Pak Hugeng kan bilang, saya sanggup makan pakai garam, kata Haris. Waduh. Hugeng memang dikenal karena kesederhanaannya. Sebagai polisi, ia terbiasa hidup susah. Di Yogyakarta misalnya pada masa agresi militer Belanda kedua, Hugeng tak menerima gaji. Dia hanya sesekali mendapat bantuan keuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu Hugeng beruntung mendapat tugas rahasia sebagai intel. Dia menyamar sebagai pelayan restoran Pinocchio yang tak jauh dari rumahnya. Dengan menjadi pelayan restoran, setidaknya kebutuhan makan Hugeng sudah terpenuhi. Tulis Aris Santoso DKK dalam Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Hugeng juga dikenal karena kejujurannya sebagai pejabat. Dia tak mau sama sekali menerima pemberian orang karena merasa nanti menanggung beban balas budi. Waduh. Dikisahkan dia pernah ditawari rumah dan mobil ketika diangkat sebagai
Kadit Reskrim Kantor Polisi Provinsi di Medan atau Sumatera Utara. Hugeng menolak semua fasilitas itu. Ketika hendak menempati rumah di Jalan Rival nomor 26 Medan, Hugeng terkejut oleh perabotan mahal telah memenuhi rumah yang seharusnya kosong. Piano, kulkas, tape recorder, hingga kursi tamu telah menyambutnya. Jadi ketika pindah tugas ke Medan ya dan menempati rumah dinas, ketika masuk rumah dinas ya barang-barang seharusnya kosong tiba-tiba sudah disediakan oleh seseorang X. Waduh, istilahnya nyogoklah kepada Pak Hugeng. Waduh, apakah Pak Hugeng menerimanya? Kalau rumah Mamang mungkin menerima ya. Tapi Hugeng tidak ya. Berdasarkan keterangan dari Aris Santoso DKK dari Historia.id menyebut Hugeng langsung meminta agar perabotan itu dikeluarkan dari rumah karena perabotan keluarganya hendak dimasukkan. Namun perintah itu tak kunjung dilaksanakan. Hugeng sudah tidak sabar lagi sehingga saat perabotan keluarga Hugeng datang, Hugeng memerintahkan kepada anggota kepolisian yang membantu dan kuli agar perabotan mewah itu dikeluarkan dan diletakkan begitu saja di tepi jalan depan rumah, tulis Aris Santoso DKK. Keteladanan Hugeng itu rasanya sulit ditiru oleh polisi saat ini. Oleh karena itu menurut Aris, polisi tidak harus menjadi Hugeng, tapi cukup dituntut menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Para perwira juga harus sejahtera agar dia bisa menanggung berbagai macam biaya, termasuk untuk kebutuhan anak buahnya. Ini diharapkan bisa mencegah korupsi. Dalam artikel lainnya dalam Historia.id ditulis Hugeng polisi anti suap. Ditulis oleh Martin Sitompo 23 Juni 2020. Bertahan untuk tetap bersih di tengah kepungan praktik suap dan perilaku menjilat. Namanya kemudian abadi sebagai polisi jujur. Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso tahu betul bagaimana kentalnya tradisi menjilat di kalangan pejabat pada masa Orde Baru. Demi bercokol dalam lingkaran kekuasaan, mereka berusaha menarik simpati Presiden Soeharto sekalipun dengan cara memalukan. Lapangan golf biasanya menjadi arena di mana praktek menyanjung dan melobi itu dilancarkan ya. Ya kalau pejabat tinggi biasanya sambil main golf ya, tapi kalau yang rendahan seperti Mamang sambil ngopi di warung warteg, waduh, sambil main catur, waduh, lobi, waduh. Dalam suatu wawancara dengan George Yunus Adicodro, wartawan Tempo pada akhir 1970, terkuaklah kejengkelan Hugeng. Dia mengungkapkan tentang seorang pejabat kabinet yang suka menjalankan aksi tersebut. Namanya Maraden Pangabean, Menhankam atau Fangab. Waduh, Pangabean rela membeli stik golf paling mahal untuk menjadi rekan main golf Soeharto. Namun saat permainan dia kerap mengalah atau pura-pura tak mampu melawan Soeharto. Saat itulah Pangabean mengeluarkan jurusnya memuji-muji permainan golf Soeharto. Ini diceritakan oleh Hugeng dengan meniru logat Batak Pangabean yang sangat kental. Kata Adi Condro dalam testimoni buku Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku korup para pemimpin bangsa yang ditulis oleh Aris Santoso DKK. Hugeng sendiri mengecam tradisi permainan golf di kalangan pejabat. Saya tidak bermain golf bukan karena anti golf, tetapi karena itu permainan mahal, harga stik golf yang sangat mahal dan saya tidak punya uang. Saya juga tak bersedia meminta-minta, kata Hugeng dalam majalah Tempo edisi tanggal 22 Agustus 1992. Seorang menteri pernah mengeluhkan sikap Hugeng yang tidak mau main golf. Padahal hampir semua pejabat telah menjajal olahraga mewah itu. Hugeng pun dijanjikan akan diberikan seperangkat alat main golf cuma-cuma, tapi Hugeng dengan tegas menolaknya. Wah, saya tidak mau dibelikan stik golf, nanti saya beban utang budi. Waduh, demikian kata Hugeng. Jadi kalau disogok itu harus balas budi pemirsa ya, dan utang budi. Nah itu Hugeng tidak mau.
Sifat lurus Hugeng telah terbentuk sejak karirnya di kepolisian, masih di jenjang bawah. Harga diri Hugeng sebagai pejabat negara pernah diuji tak kala dirinya ditugaskan di Medan pada tahun 1156. Hugeng diangkat menjadi Kadit Reskrim Kantor Polisi Provinsi Sumatera Utara. Dimana ketika pindah ke Medan ya, tiba-tiba rumah dinasnya itu sudah terisi barang-barang berharga. Waduh, dari seseorang yang istilahnya untuk disogok, tapi Pak Hugeng meminta barang-barang itu keluarkan aja ya, simpan di pinggir jalan dan masukkan barang-barang milik Hugeng. Waduh. Wilayah Sumatera Utara saat itu tergolong rawan. Tindakan kriminal seperti penyelundupan, korupsi, dan perjudian sedang marak-maraknya. Untuk membereskan itulah Jaksa Agung Suprapto menugaskan Hugeng dan segera disetujui oleh Kepala Kepolisian Negara Sukanto. Kolega Hugeng di kepolisian memperingatkannya agar berhati-hati. Di Medan telah menjadi rahasia umum kalau pejabat negara dapat dibeli oleh kelompok pengusaha Tionghoa yang menjalankan bisnis gelap. Ya, bisnis tempat terang ya. Bisnis itu bisa menggeliat karena ada backing dari oknum tentara atau kepolisian. Hugeng sempat memikirkan kesiapannya, namun pada akhirnya dia mantap berangkat ke Medan. Lagi pula Hugeng selalu ingat pesan ayahnya untuk selalu menjaga nama baik. Baru saja berlabuh di Pelabuhan Belawan, Hugeng langsung disambut dengan acara selamat datang yang unik. Seorang Tionghoa bertubuh gemuk menghampiri dirinya. Ketika hendak menuju tempat penginapan sementara, Hugeng lupa siapa namanya. Namun orang Tionghoa itu memperkenalkan dirinya sebagai ketua panitia selamat datang. Dengan ramah, ketua panitia menyatakan kegembiraan atas pengangkatan Hugeng sebagai pejabat baru di Medan. Selanjutnya, jurus pamungkas pun dikerahkan. Dia menawarkan rumah dan mobil untuk membantu Hugeng bertugas. Hugeng mengucapkan terima kasih, namun menolak pemberian itu. Orang Tionghoa itu pun hanya bisa melongo dan segera pamitan. Waduh, ya dikasih Pajero, terima kasih, dikasih NMAX, terima kasih ya atas pemberiannya. Mohon maaf saya tidak bisa menerima. Akhirnya yang memberi pun menjadi pelangaplong. Waduh, ini dengan Pajero aja tidak bisa mempan nih. Tapi kalau nyogoknya ke Mamang, mungkin Mamang akan sholat tahajud dulu pemirsa. Waduh. Menurut Aris Santoso DKK, selama Hugeng memimpin reskrim tidak terhitung banyak kasus penyelundupan dan perjudian di Sumatera Utara berhasil dibongkar. Kasus-kasus yang ditangani banyak sekali. Frekuensinya tidak terhitung lagi. Benar-benar daerah rawan hukum. Dalam banyak kasus senantiasa tertangkap juga beberapa orang Cina yang terlibat dalam sindikat perjudian. Sekali gebrak bisa ditangkap 2 atau 3 orang, ditulis Aris Santoso DKK. Acap kali Hugeng menangkap basah anggota tentara atau polisi yang menjadi backingan usaha ilegal seperti itu selama operasi. Selepas tugas di Medan, karir Hugeng terus melesat ya, bagaikan rudal patriot. Berturut-turut Hugeng menjadi kepala jawatan imigrasi dan menteri iuran negara atau sekarang kini Dirjen Pajak. Pada tahun 1168 Hugeng diangkat menjadi Kapolri menggantikan Sucipto Judiharjo. Di masa puncak karirnya inilah Hugeng kembali mengalami ujian terberat sebagai abdi negara. 2 kasus menggemparkan terjadi di masa kepemimpinan Hugeng. Pada tahun 1169 Hugeng berhasil membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan kelompok Robi Cahyadi. Nah, Robi Cahyadi sendiri dikenal sebagai penyelundup kelas kakap yang punya koneksi dengan pejabat teras dalam pemerintahan. Setahun berselang Hugeng juga turun tangan menguak kasus pemerkosaan gadis bernama Sumarijem alias Sum Kuning. Nah, Sum Kuning yang paling populer ya, yang melibatkan anak pembesar sebagai tersangka. Anehnya, tidak lama kemudian pada tanggal 2 Oktober 1171 Hugeng dipensiunkan dini dengan alasan peremajaan. Adapun pengganti Hugeng ialah Muhammad Hasan yang merupakan senior Hugeng. Banyak yang mengaitkan pencopotan Hugeng dengan terbongkarnya kasus Robi Cahyadi dan kegigihannya menguak kasus Sum Kuning. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Hugeng tidak disukai
semas disukai oleh pejabat lainnya pemirsa. Ketika menghadap Presiden Soeharto, Hugeng ditawarkan tugas baru, didubeskan ke Belgia. Namun Hugeng secara halus menolak. Selain Hugeng sebagai polisi yang jujur, Hugeng juga tidak jauh beda dengan sikapnya seperti film James Bond pemirsa. Waduh, ya tahu film James Bond ya, atau film-film polisi detektif, atau istilahnya film detektif polisi seperti Hollywood. Nah, ini kemampuan Pak Hugeng nih. Dikutip dari historia.id dengan judul artikel Aksi Penyamaran Hugeng. Kapolri Hugeng kerap turun langsung ke lapangan demi membongkar sindikat. Salah satunya adalah pengedar narkotika, pernah menyamar jadi orang teler dan berhasil meringkus anak seorang menteri. Waduh. Ditulis oleh Martin Sitompul. 2 Juli 2020. Pernahkah Anda membayangkan seorang kepala kepolisian RI mengenakan wig panjang dan kemeja bunga-bunga berikut sal dan di lehernya ada sal-sal, lalu menghisap rokok kretek sambil pura-pura teler? Waduh. Aksi demikian pernah dilakukan oleh Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kapolri periode 1968-1971. Ini mirip-mirip detektif Holmes ya, atau detektif Conan Edogawa. Itulah pekerjaan gila yang pernah saya lakukan ketika saya menjabat kepala polisi. Kepala polisi loh yang menyamar. Ya biasanya kan kepala duduk di meja aja ya. Biasanya. Tapi untuk Pak Hugeng lain ceritanya. Menyamar jadi hippies. Hippie ini istilah gaul pada masa itu, dan bergaul di antara para pecandu narkotika. Tutur Hugeng kepada wartawati Tempo Laila S. Hudori pada tanggal 22 Agustus 1992 yang dimuat dalam jilid ketiga Memoir Senarai Kiprah Sejarah. Hugeng terpaksa menyamar. Peredaran narkotika di kalangan anak muda telah sampai tahap yang meresahkan. Hugeng tentu sadar tindakannya penuh resiko dan membahayakan diri. Ini bukan adegan televisi. Saya gemar menyamar untuk mengetahui persoalan-persoalan yang sesungguhnya, kata Hugeng. Cara-cara penyamaran dalam operasi kepolisian telah dilakoni Hugeng sejak zaman revolusi. Pada tahun 1948, situasi keamanan dalam negeri begitu mencekam. Setelah insiden Madiun, akhirnya menyusul kemudian agresi militer Belanda yang kedua. Saat itu Hugeng tercatat sebagai siswa Akademi Kepolisian Merto Yudan, Magelang, yang sudah berdinas sebagai polisi aktif. Rentetan gejolak itu membuat Kepala Kepolisian Negara Raden Said Sukanto menugaskan beberapa perwira polisi menyusun jaringan sel subversi di Yogyakarta. Hugeng terpilih menjadi salah satunya. Misi intelijen ini dikoordinasikan di bawah pimpinan Soekarno Joyonegoro. Hugeng ditugaskan mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan bagi perjuangan. Untuk itu Hugeng bersiasat untuk menarik simpati atau melakukan propaganda agar sebagian serdadu atau pegawai Nika berpihak kepada Indonesia. Dengan demikian Hugeng dapat mencari dan mengumpulkan senjata dari mereka. Untuk menjalankan tugas saya yang baru dan merupakan tugas rahasia itu, maka saya menyamar sebagai pelayan restoran, kata Hugeng kepada Abar Yusra dan Ramadan KH dalam autobiografi Hugeng Polisi Idaman dan Kenyataan. Dalam menjalankan tugas rahasia ini, Hugeng berlaku sebagai pelayan di restoran Pinocchio yang terletak tidak jauh di rumah Hugeng di Jalan Cetis. Di restoran itu, Hugeng dapat melakukan kontak dengan berbagai pihak, misalnya dengan sesama rekan intel polisi, para pedagang, penduduk biasa, bahkan tentara Belanda yang datang ke sana. Waduh. Dengan demikian, Hugeng memperoleh informasi yang diperlukan baik sebagai keterangan yang sudah jadi maupun harus dicek kembali. Selain itu, dengan menyamar sebagai pelayan restoran, setidaknya kebutuhan makan Hugeng terpenuhi. Sejak agresi militer Belanda, Hugeng sudah tidak lagi menerima gaji. Demikian juga sebagai pelayan restoran, Hugeng tidak digaji melainkan hanya menerima jatah makan. Walau prihatin, sesekali Hugeng mendapat bantuan keuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kelak, demi kepentingan dinas kepolisian, kebiasaannya menyamar ini masih sering dilakukan. Hugeng walaupun ketika itu ia sudah menjabat Kapolri, tulis Aris Santoso DKK dalam Hugeng, oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif.
pemimpin bangsa. Jadi kebiasaan Hugeng yang sudah sering menyamar sejak masih prajurit polisi ya. Meskipun sudah menjadi Kapolri tetap ya dilakukan seperti penyamaran. Waduh, blusukan lah, blusukan. Kalau pejabat seperti itu namanya blusukan. Mau turun ke sawah, mau turun ke masyarakat dengan cara menyamar. Kalau zaman sekarang kan pejabat-pejabat itu ya enak duduk di meja tanda tangan ya. Memasuki tahun 1970-an, Hugeng diresahkan dengan angka korban obat bius di kalangan remaja yang luar biasa tinggi. Jenis zat psikotropika yang saat itu sedang digemari adalah marijuana dan ganja. Aduh, Hugeng tidak menyangka marijuana termasuk obat dilarang sebab daun tersebut lazim dipakai di Aceh sebagai bumbu masakan gulai. Pandangan Hugeng berubah setelah dirinya menghadiri Interpol konferensi pada 1971. Sekembalinya ke Indonesia, Hugeng segera menyusun rencana membongkar sindikat peredaran marijuana. Untuk mengetahui daerah pusat peredaran, Hugeng menyebarkan anak buahnya ke berbagai tempat. Soalnya ada yang menjualnya di tukang rokok dengan cara menyelundup. Anak muda yang ketagihan akan tahu tukang rokok mana yang menjual barang haram tersebut. Karena ingin tahu lebih lanjut alasan mereka menggemari marijuana, Hugeng pun turun ke jalan. Waduh, inilah asal mula munculnya ide penyamaran. Para anak buah saya mengusulkan agar saya menyamar dan berdandan seperti anak muda tahun 70-an yang bergaya hippie ya. Aduh, ya mirip-mirip kayak apa namanya, The Beatles gitu ya. Kata Hugeng dalam memoir Sanarai, kisah sejarah. Begitulah untuk menjalankan tugas secara paripurna, Hugeng tidak sungkan tampil norak dan kumal ala generasi bunga. Pokoknya seperti orang gila. Hugeng mengenang dirinya berjalan kemana-mana selama berhari-hari dan tiada seorang pun yang mengenali. Yang menggelikan selama penyamaran itu, Hugeng kerap keder mencoba marijuana. Waduh, Hugeng hanya berani merokok sembari bertanya macam-macam kepada anak-anak berandalan itu. Dari penyamaran itu, Hugeng berhasil memperoleh temuan yang mencengangkan. Beberapa anak muda yang ditangani Hugeng berasal dari keluarga broken heart atau korban perceraian orang tua, pemirsa. Waduh, banyak juga di antara mereka yang berasal dari keluarga baik-baik dan kaya raya. Karena keluarganya berantakan, ya akhirnya anak mudanya ya gitu. Sekali waktu Hugeng menginterogasi seorang anak yang diserahkan seorang pegawai bea cukai dan seorang polisi karena kedapatan menghisap ganja. Dengan pendekatan persuasif, Hugeng memperoleh pengakuan bahwa anak itu merupakan anak seorang menteri. Waduh, bersegeralah Hugeng menghubungi sang menteri via telepon malam itu juga. Mas, putra Yu ditangkap polisi dan dibawa pada saya. Ia mengaku suka menghisap ganja. Bagaimana? Apa Yu bisa mengurusnya sendiri atau biar saya saja? Kalau Yu tidak bisa memperbaikinya, terpaksa saya ambil tindakan, kata Hugeng mengultimatum bapaknya si anak ini, seorang menteri. Waduh. Menurut Hugeng, kebanyakan anak muda yang depresi terjerumus menggunakan marijuana dan ganja sebagai pelarian. Selain itu ada juga yang sekedar ikut-ikutan mode pergaulan bebas. Banyak anak-anak orang kaya yang mengalami broken home mencoba melarikan diri dari kepahitan hidup dengan jalan menjadi pecandu ganja, heroin dan narkotika, kata Hugeng dalam autobiografinya. Dalam penyamaran itu ya, Pak Hugeng menemukan banyak hal, termasuk juga ternyata ada anak buahnya yang terlibat juga. Waduh, ini Pak Kapolri hebat sekali ya. Oleh karena itu Pak Hugeng ya menyamar, ternyata dari penyamaran itu mendapatkan banyak hal, diantaranya penyelundupnya, permasalahan, akar permasalahannya, ya siapa tersangkanya, di mana orang-orang terlibatnya, dan juga terakhir ternyata ada juga dari kalangan polisi sendiri yang terlibat. Waduh, jadi itulah seorang pemimpin Kapolri yang jujur, pemirsa. Selain jujur, dia juga mempunyai kemampuan seperti James Bond, menyamar. Ya, kalau kalian suka film James Bond, ya ingatlah pada Bapak Hugeng ini, pemirsa. Ternyata Pak Hugeng ini ya menangani banyak permasalahan
dari pengedaran narkotika, backingan judi, ya, penyelundupan, pembunuhan, ya, pemerkosaan, dan juga macam-macam. Kalau diceritakan di sini mungkin akan habis ya, akan berjam-jam dan kalian akan bosan sendiri. Oleh karena itu, bagi kalian penasaran ya boleh cari artikel atau mungkin insya Allah nanti Mamang akan bercerita lanjutan dari Pak Hugeng ini. Jadi itulah kejujurannya Pak Hugeng ya. Selain jujur, beliau juga orang yang berkompeten dalam bidang kepolisian, pemirsa. Jadi orang yang bagus itu selain orang pintar dan kompeten juga orang jujur. Banyak orang kompeten, tapi tidak ada yang sedikit yang orang jujur. Nah, orang jujur inilah yang sangat berguna ya. Jikalau kita punya kompeten tapi tidak jujur, waduh, itu sangat berbahaya sekali pemirsa. Menjadi monster yang sangat berbahaya ya. Waduh. Oke pemirsa, jadi itulah cerita Pak Hugeng ya. Mudah-mudahan kita semua meneladani kejujuran Pak Hugeng ya. Jadilah orang yang jujur dan sederhana. Tiga. Iya. Come on guys. Iya. Come on guys.